Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pekan kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian pertama. Dan hari ini, hari Senin, kita ada jadwal juga ya teman-teman ya, penilaian harian bahasa Inggris di jam pertama. Temanya body parts yang sudah kalian pelajari. Silahkan nanti diisi di Google Classroom-nya. Dan sebelum itu Ustadz akan menyampaikan morning talk yang sangat inspiratif nih teman-teman. Ini adalah sebuah kisah di zaman tabi'in. Kisah ini sangat berharga. Kenapa? Karena kita harus meneladani apa yang ada di dalam kisah ini, yaitu tentang kisah seorang anak yang berkat berbaktinya ia kepada ibunya sehingga ia menjadi orang yang terkenal, ya, bukan terkenal di medsos atau di dunia, tapi terkenal di langit, ya. Kenapa? Orang ini, ya, tabi'in ini adalah seseorang yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga para sahabat nih yang mengetahui keistimewaan dari tabi'in ini buru-buru mencari, ya kan, karena dinubuatkan oleh Rasulullah kelak akan ada seorang pemuda dari Yaman. Ya teman-teman, kisah yang Ustadz maksudkan dalam morning talk pagi hari ini adalah kisah tentang Uwais Al-Qarni. Nah, pemuda asal Yaman yang meskipun dia tidak terkenal di bumi, namun ia menjadi pemuda yang terkenal di langit. Ia berasal dari kabilah Murad, ya. Lalu dari Qarn, makanya namanya disebutnya Uwais Al-Qarni, ya, karena berasal dari Qarn, ya, bagian dari Murad tadi. Nah, Uwais Al-Qarni ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Nah, demikianlah sabda Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Nah, jadi Uwais Al-Qarni ini dia berpenyakit kulit teman-teman, ya. Terus juga, tapi meskipun ia punya penyakit kulit, tapi ia punya keistimewaan dibandingkan para tabi'in yang lain, yaitu adalah ketika dia memohonkan doa, maka doa tersebut akan langsung diijabah oleh Allah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Ternyata Uwais Al-Qarni ini punya amalan yang luar biasa teman-teman. Apa itu amalannya? Yaitu adalah dia adalah pemuda yang sangat cinta kepada ibunya, ya. Ibunya adalah seorang yang sudah tua, ya, perempuan tua yang bahkan tidak bisa berjalan teman-teman, ya. Tapi Uwais dengan sepenuh hati selalu merawat ibunya, ya. Jadi Uwais ini adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, ya, sehingga membawa Uwais masuk dalam keutamaan tabi'in yang tadi, ya, tabi'in yang paling baik, yang terbaik, ya, kata Rasulullah. Nah, akhirnya dari situlah Khalifah Umar mendengar hadis Nabi tadi. Akhirnya Khalifah Umar berusaha mencari Uwais Al-Qarni ini, ya. Berdasarkan dari hadis tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya. Nah, teman-teman, dari situlah Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mencari Uwais bin Amr Al-Qarni ini, ya. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika Umar bin Al-Khattab didatangi oleh rombongan pasukan dari Yaman, ya, Khalifah Umar ini langsung mencari-cari, ya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amr? Nah, sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, apakah benar engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, iya benar. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad, dari Qarn? Uwais menjawab, iya. Kemudian Khalifah Umar bertanya lagi,
benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit, lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Terus kata Uwais menjawab, iya. Kemudian Khalifah Umar bertanya lagi, benar engkau memiliki seorang ibu? Kemudian Uwais pun menjawab, iya. Nah, kemudian Khalifah Umar pun menjelaskan kepada Uwais bahwa aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti yang Ustadz ceritakan tadi ya. Khalifah Umar membacakan hadis tentang kedatangannya Uwais bin Amir ini ya. Nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Korn, yang memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya. Nah, Umar pun karena yang berkata demikian itu adalah Rasulullah, akhirnya Umar pun meminta supaya Uwais ini mendoakan Khalifah Umar ini, memohonkan ampun kepada Allah. Kemudian Umar pun bertanya kepada Uwais, engkau hendak kemana? Kemudian apa jawab Uwais? Ke Kufah. Kemudian Khalifah Umar pun mengatakan pada Uwais, bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Apa yang dikatakan Uwais? Ternyata Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah. Ya, jadi Uwais ini hidupnya sederhana teman-teman. Dia nggak suka terkenal ya, berbeda seperti kita ya, orang yang hidup di zaman sekarang ya, sedikit-sedikit maunya viral ya. Jadi Uwais Al-Qarni sangat rendah hati teman-teman ya, karena kerendahan hatinya itu, karena amalannya yang luar biasa itu ya, berbakti kepada ibunya, akhirnya Allah angkat derajat Uwais Al-Qarni ini sehingga doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ teman-teman kita bisa mengambil faidah ya. Yaitu yang pertama adalah kisah Uwais itu menunjukkan yang mukjizat yang benar-benar nampak dari Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah bisa menubuatkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu ya, kata Imam An-Nawawi bahwa Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Rahasia yang ia miliki cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia. Itulah yang biasa ditunjukkan orang-orang bijak dan wali Allah yang mulia. Ya, jadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah tuh nggak pernah menyombongkan diri, teman-teman. Nah, seperti Uwais Al-Qarni ini. Nah, dari sini berarti kemulaian Uwais banyak yang tidak diketahui oleh orang lain sehingga mereka saling merendahkannya ya, seperti yang kita tahu tadi ya teman-teman ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini memiliki penyakit kulit ya, padahal teman-teman, Uwais Al-Qarni ini orang yang sangat mulia di sisi Allah. Nah, kemudian keistimewaan atau manaqib dari Uwais nampak dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Umar untuk meminta doa dari Uwais supaya Uwais ini berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan pada Khalifah Umar. Nah, dari hadis tadi, dari kisah tadi kita bisa belajar bahwa dianjurkan pula untuk kita meminta doa ya, doa lewat perantara dari orang-orang yang soleh. Nah, yang keenam ya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah ya, bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah tabi'in yang paling utama ya, karena ada sebuah hadis bunyinya begini teman-teman, dari riwayat Muslim, hadis riwahul Muslim ya, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Nah, luar biasa tuh teman-teman ya, sampai Nabi ya bersabda seperti demikian ya, karena karena Uwais Al-Qarni ini memiliki keutamaan ya, seorang tabi'in yang terbaik di masanya, luar biasa teman-teman. Nah, kemudian ada juga ya perkataan Uwais kepada Umar tadi yang terkenal bahwasanya
Uwais Al-Qarni ini berkata, aku menjadi orang-orang lemah itu lebih aku sukai. Ya, maksudnya adalah Uwais Al-Qarni ini senang menjadi orang-orang lemah, menjadi fakir miskin, keadaan yang tidak tenar. Ya, itu lebih Uwais Al-Qarni sukai dibandingkan berusaha hidup untuk tenar, ya, terkenal dan lain-lain. Nah, ini luar biasa rendah, sifat rendah hatinya luar biasa ya teman-teman ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah sifat tawadu dari seorang khalifah, seorang pemimpin. Ya, Umar bin Al-Khattab ini kan khalifah di masanya. Nah, tapi beliau tidak segan-segan untuk menemui langsung Uwais Al-Qarni ini yang hanya seorang rakyat biasa, ya, bahkan tidak dipandang oleh sebagian orang, ya. Tapi berkat sabda Rasulullah SAW tadi, akhirnya Umar menemui langsung, ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus belajar sifat tawadu yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin dari situ banyak pelajaran yang bisa kita petik pada Morning Talk pagi ini. Terutama adalah sikap berbakti kita kepada ibu kita ya teman-teman ya. Jadi berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, bisa mengantarkan kita ke dalam kemuliaan ya, menaikkan derajat seorang hamba. Ya, seperti amalannya Uwais Al-Qarni ini. Luar biasa ya. Beliau sangat mencintai ibunya dan merawat ibunya dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman, kisah tabiin tadi, Uwais Al-Qarni tadi harus kita contoh ya. Jadi kalau di rumah ketika disuruh oleh bundanya, mamanya, uminya, ya langsung bergegas melaksanakan apa yang diperintahkan ya. Dan tidak boleh mengatakan ya teman-teman ya, karena itu termasuk perbuatan yang durhaka kepada orang tua ya. Nah, seperti itu teman-teman. Silahkan nanti dikerjakan setelah ini penilaian harian bahasa Inggrisnya. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa melaksanakan majelis pagi ya, salat duha, membaca doa terhindar dari penyakit, membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq, kemudian murojaah hafalannya masing-masing. Mungkin itu saja Morning Talk yang dapat Ustadz sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.